Satu-satunya cara, ini kamu yang bisa ngasih solusi karena kamu orang yang ngerti. Mbok ya aku dikasih jalan untuk cari uang dari pesugihan. Rian bilang ke Andi supaya membeli yang pertama menyan madu, yang kedua itu candu hitam, dan yang ketiga itu bunga 7 rupa. Tiba-tiba nggak lama kemudian, Andi ini melakukan gerakan seperti seekor monyet dan mengeluarkan suara persis seperti monyet. Lebih tepatnya, yang dilihat Andi samar-samar ini adalah sosok manusia, tapi wajahnya itu mirip-mirip monyet, banyak bulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Rian, yang asalnya dari Semarang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Rian yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Pada saat mengirimkan cerita ini, Mas Rian ini usianya 46 tahun dan sekarang beliau ini sudah berkeluarga dan menetap di kota Semarang. Nah, di sini Mas Rian ini pengen membagikan pengalaman mistisnya yang terjadi di sekitaran tahun 2006, dan tentu cerita Mas Rian ini bisa kita ambil pelajaran lah di dalamnya. Jadi kita cerita dulu tentang Mas Rian. Rian ini dari tahun 97, dia mendalami ilmu spiritual. Dan menurut Rian, hal ini didapatkan dari kakek dan juga mamanya. Dari kecil dia tahu betul kakeknya itu mendalami ilmu spiritual, begitupun juga dengan mamanya. Dan kayaknya ini memang sebuah keturunan. Jadi di masa-masa itu dia tahu persis ketika banyak orang atau banyak tamu yang datang ke kakeknya dan juga ke mamanya untuk sekedar konsultasi, masalah usaha, masalah keluarga, dan masalah apapun itu, dan terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal spiritual. Dan di sini Rian juga mengaku di waktu kecil, nggak tahu kenapa dia ini bisa ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Mungkin kalau bahasa-bahasa sekarang, Rian ini dijuluki anak indigo. Dan hal ini itu berjalan atau dibawa Rian sampai dia dewasa dan sampai dia besar. Dari situlah kemudian dia juga sering mendapatkan tamu seperti yang dialami oleh kakek dan juga mamanya. Banyak orang-orang yang datang ke Rian hanya untuk sekedar konsultasi, masalah usaha, minta petunjuk, dan lain sebagainya. Dan terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu spiritual. Jadi dari situlah Rian ini mulai menggeluti atau mendalami ilmu spiritual ini. Nah, singkatnya di tahun 2006, pada saat itu Rian masih bujang. Dia ini punya sahabat dekat namanya Andi. Rian tahu betul Andi ini sudah lama menggeluti usaha tengkulak sayur mayur. Jadi dia ambil sayur dan dijual ke pedagang-pedagang yang ada di pasar. Dari situlah usaha Andi ini berkembang. Dan waktu itu Rian sudah lama nggak ketemu Andi. Tiba-tiba di tahun 2006 ini,
Andi bilang dia mau mampir ke rumah Rian, dia mau ngobrol-ngobrol, sekalian silaturahmi. Nah, diterimalah oleh Rian, ternyata waktu itu si Andi ini datang bersama salah satu temannya, namanya Irwan. Nah, dari situlah si Rian ini tahu bahwa ternyata Irwan ini juga merupakan seorang tengkulak sayur mayur juga, sama dengan si Andi. Ya awalnya mereka ngobrol-ngobrol ketika di rumah Rian itu, mereka tanya kabar dan kemudian Rian tanya tentang usahanya Andi ini seperti apa. Nah pas waktu Rian tanya usaha Andi ini, Andi pun mengaku bahwa pada saat itu usahanya ini memang sedang mengalami kemerosotan. Dia cerita, aku ini sekarang banyak utang Yan. Jujur ketika pertama kali memulai usaha ini, usaha sayur mayur ini, aku itu pinjam ke bank untuk modal usahanya. Nah, dalam perjalanan waktu si Andi ini cerita, ketika dia memasok sayur mayur ke pedagang-pedagang yang ada di pasar itu, banyak pedagang-pedagang yang di pasar ini bayarnya itu selalu telat. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Andi ini kebingungan untuk muter uang. Tapi di satu sisi lain, Andi ini masih tetap butuh pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Dia nggak bisa serta-merta meninggalkan pedagangnya itu. Karena untuk masuk, untuk mencari pedagang yang ada di pasar ini juga susah. Nah, disinilah Andi kebingungan. Dan nggak lama setelah Andi cerita, Irwan, temennya Andi itu juga mulai angkat bicara. Dia juga cerita, iya mas, sekarang ini susah mas. Kita itu kalau masuk pedagang, di pasar-pasar masuk sayur itu kita selalu on time dan kita selalu ngasih apa yang mereka butuhkan. Tapi ketika nagih ini susahnya minta ampun. Ya saya ini juga sama mas, permasalahannya sama Andi ini sama. Banyak pedagang itu yang bayarnya itu telat. Jadi ya utang kami di bank itu nggak kebayar, malah kami utang di tempat lain. Nah pas ngobrolin ini, si Andi ini bilang ke Rian, Yan, Mbok ya aku ini dibantu gimana gitu loh. Kamu kan yang lebih paham soal yang seperti ini. Awalnya Rian ini nggak tahu maksudnya si Andi ngomong seperti itu apa. Terus Rian tanya maksudnya dibantu apa ini. Kalau dibantu uang modal usaha ya jujur aku ini nggak ada. Apalagi uang yang kamu butuhkan pasti besar. Nah di situ Andi ngomong lagi gini loh. Yan aku itu sebenarnya pingin nyoba cara lain. Aku itu sudah buntu sebenarnya, mau minjem kemana-mana juga banyak yang sudah nggak percaya. Karena utangku di bank ini juga nunggak. Lah, satu-satunya cara, ini kamu yang bisa ngasih solusi karena kamu orang yang ngerti. Mbok ya aku dikasih jalan untuk cari uang dari pesugihan. Nah, pas si Andi ngomong seperti itu, Rian ini langsung kaget. Ini anak kok tiba-tiba minta seperti itu. Tapi Rian ini menjelaskan ke Andi, sudahlah Andi, hilangkan niatmu yang seperti itu. Nggak usah punya pikiran untuk cari uang dari pesugihan, jangan, resikonya besar. Sudah banyak korbannya, apalagi kamu ini sahabatku sendiri. Coba kamu cari solusi lain, jangan yang ini. Meskipun sebenarnya Rian ini bisa ngasih solusi untuk Andi dan Irwan, tapi Rian nggak mau itu. Dia ini nggak mau kalau teman-temannya terlibat dalam hal-hal yang semacam ini. Dan di situ Rian juga menjelaskan, kamu tahu nggak resiko orang yang cari pesugihan? Dia ini jelas-jelas yang dilakukan itu salah. Dan nantinya pasti ada yang dikorbankan. Dan yang kedua, hal ini tentu melanggar syariat. Apalagi kalian ini muslim. Nah, waktu itu memang meskipun Rian ini menjalani ilmu spiritual semacam itu, dia mendalami ilmu kebatinan, dia masih tetap menyampaikan hal ini ke Andi dan juga si Irwan. Harapannya supaya Andi dan Irwan ini nggak usahlah menempuh jalan-jalan seperti ini. Tapi ketika Rian sudah menjelaskan, menasehati ke Andi dan Irwan ini tetap ngotot. Dia ngomong lagi ke Rian, Yan, jujur ya, yang bisa bantu ini cuma kamu yang ngerti. Gini aja lah, bantu aku sama Irwan ini, tunjukkan tempatnya di mana. Nanti kamu yang jadi mediator, syarat-syaratnya apa aja, terus yang dibaca itu apa. Kita ini kan nggak ngerti, yang ngerti kan kamu, Yan. Nah, Rian ini tetap kekeh. Dia menyarankan ke Andi dan Irwan supaya cari solusi lain. Jangan cari solusi dengan cara pesugihan seperti ini. Nah, obrolan selama berjam-jam di rumah Rian itu tidak membawa hasil apapun. Rian tetap menolak
keinginan Andi dan Irwan. Akhirnya Andi dan Irwan ini pun pamit pulang. Nah, beberapa hari kemudian mereka datang lagi ke rumah Rian. Dalam hati Rian ini sudah bicara, waduh ini kayaknya mereka mau ngomongin hal ini lagi. Ternyata benar. Begitu mereka datang, Andi langsung to the point. Yan, kayaknya aku sudah siap deh Yan. Aku pengen menempuh jalan pesugihan itu. Tolonglah bantu kami lah, tunjukkan tempatnya, kamu antarkan kami. Terus syarat-syarat yang dibawa apa aja, mantra-mantra yang dibaca nanti ketika di sana itu apa, biar kami ini ngerti. Dan yang bisa membantu ini cuma kamu Yan. Nah, di situ Irwan ini juga ngomong, iya Mas Rian, minta tolong Mas, kami ini utangnya sudah numpuk nggak karu-karuan. Yang di rumah itu juga butuh makan, sedangkan uang di bank itu juga harus segera dilunasi. Paling tidak kami ini bisa dapat bantuan lah Mas dari sana. Di sini Rian menjelaskan lagi, sudahlah seperti yang tak bilang di awal, ndak usahlah melakukan itu. Ini taruhannya besar, pasti ada yang dikorbankan dari pesugihan semacam ini. Dan aku ndak mau kalian ini sahabatku, aku ndak mau kalian terlibat dalam hal yang seperti ini. Nah, sampai pada satu titik, si Andi ini memohon benar-benar kepada Rian, supaya Rian membantu menunjukkan jalan ke tempat pesugihan. Dari sinilah Rian kemudian nggak bisa nolak, dia akhirnya bilang ke Andi dan Irwan, ya udah ginilah, tak lihat kalian ini ngotot terus. Aku bisa bantu, tapi tentu ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama, kalau nanti ritual ini dilakukan, kalian nggak boleh nyeret-nyeret namaku dan nggak boleh bawa-bawa keluargaku. Aku cuma membantu, selanjutnya itu tanggung jawab kalian. Nah, di situ Andi dan Irwan ini langsung bilang, iya Yan, oke, aku mau. Nah, syarat yang kedua, ini kalian lakukan untuk pertama dan terakhir. Gagal ataupun sukses nanti ritual ini, kalian jangan ngelakuin lagi ya. Cukup satu kali. Nah, di situ Andi mengiyakan, Irwan pun juga mengiyakan. Nah, mulailah Rian ini berpikir, ini ada yang harus kalian bawa, ada yang harus kalian beli, karena di sana, di lokasinya ini nggak ada yang jual. Nah, di situ Rian bilang ke Andi supaya membeli yang pertama menyan madu, yang kedua itu candu hitam, dan yang ketiga itu bunga 7 rupa, dan ada juga buah-buahan 7 macam jumlahnya. Nah, serta mereka ini disuruh bawa dupa wangi dan juga wangi-wangian. Setelah syarat ini diberikan ke Andi dan juga Irwan, mereka pun pulang. Nah, ketika mereka ke sana, Rian bilang, ini ada yang lupa ini. Aku lupa kemarin bilang ke kalian kalau tak suruh bawa degan hijau. Oh ya, sudahlah, beli sekarang aja. Nah, singkatnya hari itu mereka ini berangkat sekitar jam 11 siang dari Semarang menuju ke Jogja. Tempat yang dituju ini ada di daerah Gunung Kidul, tepatnya di pantai selatan. Nah, di sana itu ada goa. Kita sebut namanya ini Gua Naga. Ini nama samaran teman-teman. Dan perlu digarisbawahi disclaimer untuk kalian semua, supaya kalian tahu bahwa tidak semua orang yang menuju ke Gua Naga ini untuk mencari pesugihan. Banyak orang yang menuju ke sana untuk mencari ketenangan batin, untuk menghindari keramaian dan lain sebagainya, untuk refreshing. Jadi yang mereka lakukan ini untuk mencari pesugihan hanyalah beberapa oknum. Bukan semua orang yang menuju ke sana untuk cari pesugihan. Dan Gua Naga ini bukan tempat untuk mencari pesugihan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, singkatnya setelah mereka ini berangkat, tiba-tiba di tengah perjalanan waktu itu mereka sampai di daerah Bantul. Mobil yang mereka kendarai waktu itu adalah mobil Chery. Tiba-tiba bannya itu bocor. Terus mereka pun turun, mereka juga heran. Padahal sebelum-sebelumnya mobil ini sudah dicek, ban itu tidak mengalami apapun. Nah, secara otomatis mereka pun ganti ban ini, dan Rian ini sudah membatin, ini kayaknya sebuah firasat deh. Tapi dia tetap berpikiran positif, ban ini akhirnya diganti, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya mereka itu sampai di sekitar pantai selatan ini sekitar jam 4:30 sore. Di sana ada sebuah pos, biasanya orang-orang yang mau menuju ke Gua Naga itu berhenti di sana untuk memarkir kendaraannya.
Nah, ketika di pos itu mereka istirahat sebentar, mereka ngerokok, dan di situ Rian bilang ke Andi dan juga Irwan, nanti kita ini jalan kaki. Itu jaraknya sekitar 7 kiloan dan harus melewati tebing. Nah, di sana itu banyak hewan-hewan liar seperti monyet, mungkin juga ada hewan-hewan buas lainnya. Dan ini memang ada aturannya. Jangan sekalipun kalian mengganggu keberadaan hewan-hewan yang ada di sana. Dan yang kedua, jangan berkata kasar apapun atau mengata-ngatai hewan yang ada di sana. Ketiga, kalau kalian merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan harap membawa sampah kalian kembali ke sini. Nah, setelah dijelaskan oleh Rian seperti itu, mereka pun akhirnya jalan. Pada waktu mereka jalan itu, di tengah-tengah perjalanan, mereka sudah ngelihat ada beberapa monyet ini yang berdatangan. Mereka bergelantungan sambil mengeluarkan suara. Nah, si Rian ini sempat ngelihat Andi dan Irwan ini kayak ngomongin sesuatu. Tapi Rian sendiri nggak dengar apa yang mereka bicarakan. Nah, mereka pun tetap jalan. Ketika sampai di gua ini, itu pemandangannya bisa melihat pantai selatan. Nah, di situ ada tempat kecil. Dan sebelum masuk ke gua, Rian bilang, sudah taruh sini semua barang-barang bawaannya. Syarat-syaratnya diletakkan di sana semua. Dan Rian bilang, nanti ritual ini akan kita mulai sekitar jam 11 malam. Nah, menurut Rian, di tahun 2006 itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang, menurut Rian itu, kondisinya ini sudah ramai. Banyak warung-warung dan banyak orang yang berjualan di sana. Tapi di tahun 2006 itu, suasananya ini benar-benar sepi dan nggak ada satupun orang yang berjualan di sana. Bahkan untuk menuju ke sana pun ini nggak ada penerangan sama sekali. Waktu itu mereka membawa senter dan membawa beberapa lilin untuk keperluan di dalam gua. Nah, di sekitar jam setengah 8 malam, Rian bilang ke Andi dan juga Irwan, kalau kalian mau istirahat, istirahat dulu aja. Nanti ritualnya sekitar jam 11 malam. Nah, hari itu adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Mereka menuju ke sana di hari Kamis malam Jumat Kliwon itu tentu juga dengan bisikan gaib dari sosok gaib yang didapatkan oleh Rian. Mereka nggak sembarangan untuk menuju ke sana di hari-hari apapun, tapi di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Nah, ketika jam setengah 8 malam itu, Andi ini terlihat membaringkan badan dan si Irwan ini ngobrol dengan Rian. Mereka awalnya ngobrol tentang utang-utang yang mereka tanggung. Di situ Rian juga kaget, ternyata jumlah utang mereka ini banyak, terutama Andi. Nah, di situ Andi ini tiduran. Tiba-tiba nggak lama kemudian, Andi ini melakukan gerakan seperti seekor monyet dan mengeluarkan suara persis seperti monyet. Dan seolah-olah Andi waktu itu mau menyerang Irwan dan juga Rian. Nah, untung waktu itu Rian ini sigap, langsung menghalang-halangi Andi yang waktu itu sudah membuat gerakan seperti monyet. Dan di sini Andi ini disadarkan oleh Rian. Di, sadar Di, sadar. Barulah setelah itu Andi ini buka mata. Dia kaget, dia tanya ke Rian, loh, aku ini lapo? Aku ini habis ngapain? Nah, Rian pun akhirnya sadar, oh ternyata anak ini memang benar-benar kerasukan. Dia sendiri nggak sadar. Akhirnya dari situ Andi ini tidur lagi di situ. Dan Irwan melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi dengan Rian. Gak lama setelah itu, Andi membuat gerakan lagi seperti seekor monyet dan dia lompat. Dan Irwan ini sempat terkena cakarannya Andi. Pada saat itulah, sosok yang merasuki Andi ini, dia itu teriak-teriak dan mengeluarkan suara seperti seekor monyet. Langsunglah Rian ini ambil sikap, tangannya itu diletakkan persis di atas kepalanya Andi dan dia membacakan mantra-mantra. Nggak lama setelah itu, Andi pun tersadar. Pas waktu Andi ini sadar, dia kayak orang bangun tidur. Dia tanya lagi ke Rian, loh Yan, aku habis ngapain? Terus si Rian menjelaskan, wes, kamu itu tadi barusan kerasukan sosok monyet. Nah, Rian ini jadi nggak enak perasaannya. Apa yang membuat Andi sampai kerasukan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang telah mereka lakukan, entah Irwan, entah Andi. Jadi dari situ Rian tanya, aku mau kalian jujur, kalian sudah ngelakuin apa ketika jalan ke sini? Mereka awalnya bilang, enggak ngapa-ngapain Yan.
Ya tadi cuma jalan kan, kamu tahu sendiri. Enggak, aku mau kalian jujur, kata Rian seperti itu. Aku mau kalian jujur. Kalau kalian nggak jujur, mending kita batalkan ritual ini. Nah, dari situlah akhirnya Andi ini bilang, "Iyo Yan, sepuranean, aku minta maaf." Dari sinilah mereka cerita, ternyata pas mereka jalan menuju ke gua itu, ketika melewati hutan, mereka ini ngelihat banyak sekali beberapa kawanan monyet. Nah, Andi dan Irwan ini bilang, "Wah, monyetnya gede-gede wan. Iya Ndi, wah enak ini kayak di sate atau dibuat rica-rica." Nah, mereka sempat ngomong seperti itu. Dan ketika Rian mendengar cerita dari Andi dan Irwan, Rian sebenarnya benar-benar kecewa karena sebelumnya Rian sudah ngasih tahu ke mereka supaya jangan berkata-kata kotor atau bahkan jangan mengata-ngatai hewan apapun yang ada di sini. Karena menurut Rian, hewan-hewan ini termasuk monyet-monyet itu, ini ada yang momong, ada yang memelihara, yaitu bangsa-bangsa gaib yang jaga di tempat itu. Nah, dari sinilah Rian itu agak kecewa. Tapi karena Andi dan Irwan sudah mengakui perbuatannya dan mereka minta maaf betul, mereka nggak akan melakukan perbuatannya itu lagi, Rian pun memaafkan. Nah, nggak lama berselang setelah Andi ini diganggu dengan hal-hal yang semacam itu, Andi nggak berani lagi tidur. Sekitar jam 11 malam, Rian bilang ke Andi, "Ayo sudah, kamu aja Andi yang masuk ke dalam, kamu ritual lebih dulu, kalau kamu sudah berhasil selanjutnya nanti Irwan." Nah, sebelum Andi ini masuk ke dalam gua itu, Rian masuk ke dalam bawa beberapa syarat yang diperlukan. Sajen-sajen ini sudah disiapkan oleh Rian dan Rian sudah membacakan mantra. Setelah itu Rian keluar lagi dari mulut gua, dia bilang ke Andi, "Di, nanti bacaannya seperti ini." Dan Rian juga pesen, kalau nanti kamu didatengin sosok gaib, kamu ngomong keperluanmu apa di sini dan kamu jangan lari. Yang kedua, kamu harus tahu waktu. Karena batasan minta di sini ini sampai jam 3 subuh, jangan lebih dari itu. Andi pun mengiyakan dan Andi pun akhirnya masuk ke dalam. Setelah itu Irwan dan juga Rian ini ngobrol. Mereka ngobrol-ngobrol sambil sesekali mereka mendengarkan suara Andi di dalam. Tapi pada saat itu Rian sendiri nggak mendengar suara apapun. Artinya Rian sempat berpikir mungkin Andi ini sudah berhasil menemui sosok gaib itu. Nah, sekitar jam 2:30 dini hari, tiba-tiba Rian dan Irwan ini dikejutkan dengan suara Andi yang teriak-teriak dari dalam. "Mas, mas, ampun mas, tolong mas, tolong mas." Nah, dengan segera Rian dan Irwan ini langsung masuk ke gua dan di situ mereka ngelihat posisi Andi ini sudah dalam keadaan terlentang. Badannya itu basah kuyup penuh keringat dan matanya itu sudah merah. Akhirnya dari situ Rian ini coba ngangkat badannya Andi, dibantu dengan Irwan, dikeluarkan dari gua. Setelah Andi ini berhasil keluar, si Andi ini nangis terus-terusan dan sambil terus menyebut nama ibunya. "Bu, bu, sepurane bu, maafkan aku bu, maafkan aku." Terus ngomong seperti itu si Andi. Nah, Rian dan Irwan ini nggak tahu kenapa si Andi ini bisa seperti ini. Akhirnya setelah matahari ini mulai terbit, dibawalah si Andi ini menuju ke parkiran mobil sambil dengan cara dipopong. Begitu sampai di parkiran mobil, posisi Andi itu masih merenung. Dia nggak bisa ngomong apapun. Akhirnya dibawalah Andi masuk ke mobil, perjalanan pun dilanjutkan menuju ke Semarang. Nah, dalam perjalanan menuju ke Semarang inilah, tiba-tiba Andi ini ngomong. Dia yang memulai ceritanya. Akhirnya dari situ mereka berhenti sejenak untuk mendengar cerita Andi ini. Nah, di situ Andi cerita, pada saat Andi ini masuk ke dalam gua, seperti yang dikatakan oleh Rian, mantra-mantra ini sudah dibacakan semua oleh Andi. Sajen sudah diletakkan di depan, dupa sudah dibakar. Tiba-tiba nggak sampai 1 jam setelah Andi ini bermeditasi, Andi ini dengar ada suara orang ngorok. Itu persis di belakang Andi. Padahal kalaupun ada orang di dalam gua itu, harusnya mereka melewati Rian dan Irwan lebih dulu. Tapi menurut Andi yang ada di dalam gua itu, yang terdengar ini cuma suaranya, nggak ada wujudnya sama sekali. Setelah suara ngorok ini menghilang, muncul suara anak-anak kecil yang berlarian sambil bermain-main. Berlarian seperti itu. Dan kadang-kadang lewat persis di depannya Andi. Tapi nggak ada wujudnya sama sekali.
Nah, Andi pun tetap diam. Dia ingat kata-kata Rian, terjadi apapun, dia harus tetap ada di sana, sampai dia ditemui oleh sosok gaib. Nah, di sekitaran jam setengah 1, entah jam berapa waktu itu, Andi nggak tahu persis jamnya. Yang jelas, beberapa jam setelah dia mendengar banyak suara anak-anak kecil yang berlarian itu, muncul suara, tapi tanpa wujud. Suaranya itu besar. Wela ponang gini, onok perlu opo? Ada perlu apa kamu di sini? Terus Andi pun bilang, anu mbah, kulo kajange perlu butuh duit damel bayar utang mbah. Ya wis entenono nang kene. Mari ini onok sing teko. Jadi Andi disuruh tunggu di sana, sebentar lagi bakal ada yang datang. Nah, nggak lama setelah itu, ada cahaya seperti kunang-kunang. Nah, cahaya kunang-kunang ini tiba-tiba membesar sampai ukuran bola tenis. Dan benar-benar bercahaya. Setelah mencapai ukuran seperti bola tenis, kemudian cahaya ini meletus dan mengeluarkan asap putih dan kemudian berubah menjadi sosok seekor monyet. Lebih tepatnya, yang dilihat Andi samar-samar ini adalah sosok manusia, tapi wajahnya itu mirip-mirip monyet, banyak bulunya. Nah, si sosok ini kemudian tanya ke Andi, "Ono perlu apa kowe nang kene?" Barulah di situ Andi bilang, "Anu mbah, saya ini butuh uang untuk bayar utang-utang saya. Usaha saya ini bangkrut. Tolong dibantu mbah." Nah, sosok yang menyerupai monyet itu, dia bilang, nah kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan, kira-kira artinya seperti ini. Si sosok monyet ini bilang ke Andi, "Aku bisa bantu kamu. Asalkan ayam blorok yang ada di rumahmu itu serahkan ke aku." Nah, Andi ini bingung, perasaan dia sendiri tidak pernah memelihara ayam. Kenapa kok sosok ini bilang dia mau ambil ayam blorok yang ada di rumahnya? Terus Andi bilang, "Kula mboten gada, mbah. Saya tidak punya peliharaan ayam, apalagi ayam blorok." Nah, sosok ini cuma bilang, "Pokoknya ono pitik blorok ning omamu." Nah, setelah sosok ini ngomong seperti itu, tiba-tiba dari arah kejauhan, Andi ini mendengar ada suara ibunya yang manggil-manggil, "Le, lapo sih le, kue koyok ngene le." Sambil suara ibunya ini nangis. Disitulah Andi ini kaget, dia merinding. Dia panggillah nama ibunya itu, "Bu, ibu, ibu." Dan gak lama kemudian, Andi mendengar lagi suara ibunya. "Kamu itu kok tega le numbalkan ibu untuk hal-hal yang semacam ini? Kamu tega menumbalkan ibu untuk urusan yang seperti ini? Kalau tega gak apa-apa le, gak apa-apa le." Nah, setelah mendengar suara ibunya yang seperti ini dan jelas-jelas suaranya itu terdengar oleh Andi, Andi itu nangis sejadi-jadinya. Dan gak lama setelah itu, dia pun seperti badannya ini lemes dan dia terjatuh dari situ. Nah, sampai saat itulah kemudian Andi ini manggil-manggil nama Iwan dan juga Irwan. Ketika dia diangkat, dia kemudian kepikiran tentang ibunya. Jadi yang dimaksud oleh sosok berperawakan monyet itu, dia ini pingin meminta nyawa ibunya. Pitik blorok yang dimaksud ini, atau ayam betina yang dimaksud oleh sosok ini, adalah ibunya Andi sendiri. Dan di sini ketika mengetahui hal ini, Andi nggak henti-hentinya nangis. Dia benar-benar langsung kepikiran ibunya. Beberapa tahun yang lalu, Andi ini sudah kehilangan ayahnya. Jadi dia di rumah hanya bersama ibunya. Dia nggak bisa membayangkan ketika nantinya ibunya ini akan ditumbalkan untuk pesugihan tersebut. Jadi dari situlah Andi ini benar-benar menyesali perbuatannya. Dan setelah Andi cerita semacam ini, Rian mengingatkan lagi, "Ya wis, berarti memang keadaannya seperti ini. Kamu masih bisa diselamatkan dan ibumu masih bisa diselamatkan. Sudah aku bilang dari awal bahwa hal ini banyak resikonya. Bahkan bisa-bisa keluarga kita sendiri yang jadi tumbalnya. Bisa ibu kita, bisa bapak kita, bisa anak kita, dan bisa istri kita." Nah, setelah menjelaskan ini ke Andi dan juga Irwan, mereka ini diam. Dan mereka itu kayak benar-benar menyesali perbuatannya, terutama Andi. Karena Andi sendirilah yang mengalami situasi semacam ini. Dan dia benar-benar ketakutan. Dia nggak pengen kehilangan ibunya, apalagi ibunya meninggal karena ditumbalkan untuk pesugihannya. Nah, setelah itu Rian kembali lagi menasehati Andi dan Irwan. Baiknya kalian cari solusi lain lah. Jangan lagi melakukan hal-hal yang semacam ini. Nah, beberapa waktu kemudian,
di sekitaran tahun 2017, Rian ini benar-benar berhenti dari aktivitasnya yang semacam ini. Dia memutuskan untuk hijrah dan dia mendalami agama sampai hari ini. Dan dia merasa lebih tenang, lebih nyaman ketika menjalani kehidupan yang seperti ini, lebih dekat dengan agama. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rian kepada Kemara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.